Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PPI KUM Profesor Dr. Suparno, Bapak Wakil Rektor 1 UM Profesor Dr. Ibrahim Bafada, Bapak Ketua 1 PPI KUM Profesor Dr. Muhammad Ainin, Ibu Sekjen PPI KUM Ibu Dr. Ada Herawati, Fatmawati, maaf. Kemudian kita kehadiran juga ini tadi ada Ibu Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Siti Sendari, dan juga para narasumber hebat kita yang juga merupakan alumni UM. Di sini ada Bapak Ersan Agus Munif MPD, Ibu Reski Brilian SPC, Bapak Rian Priyohardi SPD CTNNLT, dan juga yang tidak kalah hebat yaitu para peserta calon wisudawan UM periode ke-138 yang berbahagia. Hari ini perkenalkan, saya Gama yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Apapun bidang yang saudara tekuni, insya Allah saudara semuanya akan sudah diwarnai oleh digitalisasi. Saat ini tidak ada bidang apapun yang tidak diwarnai dengan digitalisasi. Karena itulah saudara-saudara sekalian hendaknya selalu meningkatkan literasi digital saudara, bagian dari peningkatan kompetensi saudara untuk masa-masa yang akan datang. Itu adalah pesan yang pertama dari Pak Ibrahim selaku Wakil Rektor 1 bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni. Kemudian pesan yang kedua adalah ada satu statement dari para tokoh-tokoh pendidikan karakter. Beliau mengatakan bahwa karakter adalah jangkar. Kompetensi membawa Anda ke puncak, tapi karakter menjaga Anda tetap ada di sana. Ini statement yang bagus, saya kira betapa pentingnya soal karakter. Makanya tema pada kali ini adalah penguatan kompetensi dan sekaligus penguatan di bidang karakter. Karakter yang paling menentukan adalah integritas dan etika kerja serta ketangguhan. Sehingga tiga ini hendaknya saudara kawal pada diri Anda masing-masing. Ya, tentang integritas, ya, etika kerja, dan ketangguhan. Sekali lagi saya ungkapkan ada 3 karakter paling tidak yang perlu saudara jaga betul pada diri saudara, ya, yaitu integritas kerja, etika kerja, dan ketangguhan dalam bekerja. Itu pesan yang kedua dari Pak Ibrahim. Ya, yang ketiga adalah profesionalisme yang unggul. Nah, saya kira saudara perlu selalu berpikir global tapi bertindak secara lokal. Jadi kita tetap berpikir global, ya, tetapi kearifan lokal tampaknya tetap menjadi perhatian juga, ya. Sehingga kalau kita ingin eksis di lingkungan kerja kita, maka hendaknya berpikir secara global tetapi bertindak berbasis kearifan lokal, sehingga insya Allah saudara akan menemukan solusi-solusi dalam bidang
kerja saudara masing-masing. Yang keempat adalah, pesan terakhir adalah, saya mohon saudara-saudara hendaknya menjaga nama baik alma mater. Ya, menjaga nama baik alma mater. Begitu saudara lulus dari UM, sudah yudisium, wisuda gitu ya, maka saudara sudah menjadi duta atau wajah dari Universitas Negeri Malang di masyarakat. Menjadi duta, ya, menjadi wajah. Dan insya Allah prestasi saudara-saudara di dunia kerja akan menaikkan reputasi kampus. Begitu pula sebaiknya. Karena itulah saya mohon sekalian hendaknya terus menjaga perilaku saudara di masyarakat, dan yang penting lagi ada hendaknya selalu bergabung dan aktif dengan ikatan alumni UM dalam rangka membangun jejaring atau networking yang lebih kuat untuk masa-masa yang akan datang. Itulah saudara sekalian, ada 4 pesan dari saya selaku Wakil Rektor bidang pendidikan, bidang kemahasiswaan dan sekaligus alumni. Yang pertama, hendaknya selalu meningkatkan kompetensi saudara. Yang kedua, hendaknya mengawal karakter saudara. Yang ketiga, berpikir global tetapi juga bertindak secara lokal. Kemudian juga hendaknya menjaga nama baik alma mater Universitas Negeri Malang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menginspirasi khususnya para peserta pembekalan dalam mengarungi masa-masa yang akan datang setelah menjalani atau mengikuti acara wisuda pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 nanti, yang akan menjadi momentum yang membanggakan, momentum yang membahagiakan, dan momentum yang menyenangkan bagi saudara maupun bagi keluarga dan sahabat-sahabat serta kerabat saudara. Terima kasih kepada kepada pengurus pusat yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan pembukaan pada acara kali ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alumni, perlu saya yakinkan bahwa saudara-saudara adalah alumni yang lulus dari perguruan tinggi yang berkualitas. Dari berbagai bukti legalnya, Universitas Negeri Malang yang didukung oleh hasil akreditasi baik universitas maupun lembaga-lembaga di dalamnya, termasuk perguruan tinggi yang unggul. Itu berarti bahwa para alumni sudah mendapatkan pengalaman yang unggul pula dan siap untuk mengabdikan diri di masyarakat, di tempat para alumni itu mengabdikan diri di lembaga, di berbagai kondisi, dan mampu mengadaptasi diri untuk meningkatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam rangka itulah saudara dalam kesempatan ini mendapatkan tambahan dalam pembekalan ini, dapat menerima dan mencoba mengakumulasi diri, mengadaptasi diri, dan memanfaatkan kompetensi dan pengetahuan yang saudara miliki untuk bisa membawa dalam lapangan kerja di dalam dunia pengabdian, sehingga pada saatnya saudara dapat menyesuaikan diri dan memberdayakan diri sebagai insan terpelajar lulusan Universitas Negeri Malang. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia untuk
mengisi acara ini, dan tentu saja kami mengikuti acara ini untuk melihat dan menghargai pertemuan ini yang diikuti oleh para narasumber, Saudara Irfan, Saudara Lian, dan Saudara Reski. Mudah-mudahan para alumni yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan juga di luar negeri, dapat mengikuti acara ini dengan baik. Demikian sambutan saya. Semoga acara ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi para alumni Universitas Negeri Malang yang akan mengikuti wisuda pada periode 138 yang akan datang. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAP itu hanya 40,58%, hanya tumbuh 5,1% sejak 2020. Ya, informalnya tumbuhnya itu coba melonjak 18,5% sejak 2020. Jadi pekerja formal tidak begitu banyak. Ini nanti tentu akan berpengaruh terhadap positioning Bapak Ibu baik kerja di guru maupun, apalagi kalau kita lihat guru beberapa tahun tidak ada pengangkatan pegawai negeri ya. Kemudian dalam konteks tantangan ini 12,4% tingkat pengangguran pemuda secara global di Indonesia, tantangan struktural menyisakan hambatan besar. Jadi ini tantangan paling besar adalah memang ruang untuk masuk ke pekerjaan formal itu cukup sempit, dan ini berarti apa? Kompetisi masuk dunia pekerjaan luar biasa susah. Coba lihat di sini bagaimana ada proporsi, kemudian upahnya. Ini coba saya meminta tolong notebook LM untuk bisa melakukan analisis. Ini hasilnya. Bertumbuh, sempat tumbuh pesat, kemudian makin lama juga berkurang, itu adalah di IT dan digital, dan yang ke depan yang juga sangat bertumbuh itu adalah ekonomi hijau. Jadi kalau kita bicara tentang karbon, bisnis karbon dan sebagainya, mungkin yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi hijau itu bertumbuh ya. Oke, ini konteks pendidikan untuk menunjukkan bagaimana rentang bagaimana seorang lulusan itu masuk ke dunia pekerjaan. Bayangan 20 bulan bottleneck. Ini tantangan yang sangat besar sekali. Jadi karena tingkat kompetisi yang sangat luar biasa, waktu tunggu untuk masuk pekerjaan itu semakin lama. Ada banyak waktu untuk nganggur. Ini mengapa saya harus menyampaikan ini, walaupun ini sebenarnya cerita sedih ya. Namun adik-adik harus melihat ini sebagai sebuah realitas, sehingga nanti merancang, oke, kalau seperti itu apa yang saya lakukan. Apalagi kalau kita bicara di pendidikan, ini sekarang masuk ke pendidikan. Ada disparitas yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya mengalami pengalaman yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor Suparno. Saya 18 tahun di Jawa Timur. Saya sebenarnya tidak ingin banget jadi pegawai negeri dulu, karena saya pada saat yang bersamaan lagi nunggu beasiswa ke Amerika. Saya sebelumnya tadi sempat cerita, saya dulu ketika mahasiswa, saya sangat aktif di organisasi, baik internal eksternal. Saya di internal di HMJ, kemudian ketua BEM atau dulu Senat Mahasiswa Fakultas, kemudian universitas di sekjennya. Kemudian saya juga ketua himpunan mahasiswa Kediri ya, saya asal Kediri. Jadi Kediri di Jawa Malang itu kita coba kumpulkan. Saya merancang banyak sekali aktivitas untuk penguatan. Saya merancang dulu namanya Anfrel ya. Jadi pemantau pemilu itu kita mengumpulkan banyak perguruan tinggi untuk bisa menjadi sebuah Anfrel. Banyak terlibat dalam banyak hal, termasuk saya wartawan komunikasi ya. Saya di kampus wartawan komunikasi. Sehingga banyak sekali interaksi antar perguruan tinggi, kemudian tentu yang paling juga sangat tidak kurang lebihnya itu adalah interaksi dengan banyak sekali sumber pengetahuan.
saya punya ruang untuk interaksi dengan banyak dosen dari banyak jurusan, sehingga saya punya ruang mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dari banyak orang, tidak hanya dari jurusan saya. Dan saya dulu ya alhamdulillah suka penelitian. Saya pernah jadi juara nasional dulu PIMNAS, mungkin Bufat ingat. Lama nggak pernah juara, saya juara PIMNAS dulu PIMNAS tuh juaranya hanya sedikit, hanya lombanya hanya dikit. Kalau sekarang kan banyak, dulu sedikit gitu ya. Nah, dan mengalahkan Brawijaya nggak ada juara satu, kirim bunga, saya hanya sendirian, berangkat sendiri. Dulu nggak ada yang antar Bufat, saya berangkat sendiri naik bis ke Jakarta, lombanya di UI. Nah, yang jadi sangat menarik, saya tidur yang sekarang hari ini saya menempati di komplek BGTK DKI Jakarta, itu komplek dulu sebelumnya P4TK Bahasa. Jadi dulu saat lomba itu tidur saya di asrama di sini, sekarang saya tidur di sini namun menempati rumah dinas. Jadi saat itu saya datang di P4TK ini sebagai mahasiswa yang diinapkan untuk lomba di UI, PIMNAS, saya juara 1. Kemudian dari itulah banyak sekali tawaran riset, termasuk saya menjadi peneliti di Bank Dunia. Kemudian sebelum lulus saya sudah membantu ngajar di Universitas Muhammadiyah Malang, juga di Unisma, dan saya mengajar sastra. Jadi saya ngajar penulisan karya ilmiah, kemudian penulisan kritik sastra, padahal saya jurusan teknologi pendidikan, karena saya saat itu ikut Pak Joko Saryono, Profesor Joko Saryono. Nah, kemudian seharusnya saya ke Amerika, malah nyantol jadi pegawai negeri di Kementerian Pendidikan Dasar. Saat itu Kemendikbud ya. Rentang waktu 18 tahun di Surabaya, kemudian di Sulawesi, lalu saya memahami bagaimana transformasi guru atau bagaimana guru bertumbuh gitu. Ini terutama untuk teman-teman guru, bagaimana guru bertumbuh. Realitas guru Indonesia itu kan cukup bahasanya disparitasnya luar biasa. Jakarta itu gaji guru yang negeri itu rata-rata di atas 20 juta. Namun kita juga melihat guru honorer atau guru yang gajinya sangat bawah, dan tentu guru-guru yang lulusan IKIP Malang mengalami realitas ini. Ada yang mendapat gaji yang sangat tinggi ataupun juga cukup rendah. Nah, ini persoalan yang coba kita selesaikan dengan berbagai macam instrumen. Semoga dalam beberapa waktu lagi kita nanti akan bisa menyelesaikan disparitas ini dengan lebih bagus lagi. Saya ingin sedikit memperkenalkan tentang Royal Group. Jadi jangan dibayangkan bahwa kami ini ada perusahaan yang kaku seperti itu. Jangan dibayangkan sebagai perusahaan kaku. Kenapa? Karena Royal Group ini berupa sebuah ekosistem multi-industri. Ya. Di sini kita nggak cuman kerja dengan rutinitas, kami menempatkan talenta di tempat langsung di lapangan dengan kami punya 3 sektor utama yang kami jalankan. Yang pertama, yang paling krusial di sini adalah healthcare. Di sini kami punya Royal Medica, Medic Briefit, dan Isu Medica. Fokus utama kami adalah keselamatan pasien dan kualitas di pelayanan tim. Sektor ini nggak bisa kompromi ya, jadi semuanya benar-benar harus zero complaint, gitu, standar medis yang tinggi. Jadi kita di dunia medis. Kedua, kita punya sektor hospitality, tempat kita menciptakan pengalaman yang terbaik untuk customer, untuk konsumen. Kita punya Royal Resto, Royal Oleh-oleh, Royal Bakery, bahkan kita juga sudah ada penginapan yaitu Bukit Inn. Di sini persaingannya sangat cepat, jadi kita butuh tim itu yang punya layanan prima, yang nggak cuman menjual produk aja. Nah, kemudian kita juga punya retail store ya, dan juga solusi ruang kerja modern lewat Royal A2Z, di mana kita ingin orang itu belanja di zaman sekarang dengan perubahan yang sebedemikian cepatnya itu. Kita menghadirkan modern market dan ruang kerja yang kolaboratif, yang menuntut tim kita selalu adaptif. Di mana toko retail itu sekarang sudah banyak ditinggalin. Berapa banyak toko retail gede-gede sekarang yang sudah mulai menutup cabang-cabangnya. Nah, kita mulai berbenah seperti itu. Kita juga mulai bekerja sama langsung dengan produsen-produsen yang bisa support
untuk pelayanan kepada customer kami. Oke. Nah, perbedaan nyata di dunia kerja itu seperti ini. Bedanya sarjana yang pintar bertahan menjadi pimpinan bukan karena IPK, tapi cara mereka mengelola kompetensi dari diri, kompetensi dan karakter ya. Seperti itu. Kadang-kadang karakter kita itu bisa jadi bertentangan dengan bisnis. Nah, di sini yang harus kita selaraskan. Teman-teman, pas masuk dunia kerja itu ada 2 jebakan besar yang harus kita hindari, yaitu mungkin ada yang merasa IPK ku tinggi. Nah, zaman saya dulu cari IPK 3, sekian itu susah gitu ya. Bahkan zaman dulu itu ada standar masuk perusahaan itu cuma 2,75 kalau saya ingat. Kalau sekarang luar biasa, saya lihat lulus 3,7, 3,8 dan itu sudah banyak perubahan berarti ya. Jadi di zaman saya itu kalau bisa 3,5 itu udah bagus banget gitu, karena standar untuk masuk perusahaan aja kadang hanya 2,75. Nah, tetapi mohon maaf gitu, secara realita mungkin tidak seindah itu, IPK tinggi, bagus gitu ya. Ternyata IPK itu hanya untuk antri ke meja interview. Nah, kenapa? Angka itu sudah bergeser ketika HRD melihat seberapa adaptif teman-teman di dunia kerja, seberapa pintar mencari solusi. Jadi nggak hanya terlena di atas kertas. Itu. Yang kedua, terkait dengan idealisme. Kita sebagai mahasiswa ataupun yang biasanya sering terjun di organisasi, biasanya anak organisasi ya, dunia kerja memang suka orang yang kritis. Tetapi di industri, critical thinking itu harus sepaket sama problem solving-nya. Jadi nggak cuma diberikan kritikan, tetapi harus ada solusi. Kita nggak akan bisa pakai kalau cuman cuman memberikan kritik aja. Nah, gimana sih caranya mengkritik di dunia kerja tanpa kelihatan jadi kayak orang mengeluh ya? Kalau banyak kritik tuh malah bukan terlihat kritis, tapi malah terlihat orang ini banyak keluhan gitu. Jadi mungkin salah satunya kita pakai rules ini adalah pertama 131 gitu ya. Terus yang pertama adalah gimana kita nemuin satu masalah yang nggak beres, itu nggak asal menyampaikan, tetapi fokus pada masalah misalkan operasionalnya gitu. Sistemnya gimana? Apakah sistemnya itu lagi nge-lag atau data, kan biasanya sekarang berbasis data ya, mungkin sistemnya yang lagi nggak bagus. Kemudian yang kedua itu ada tiga alternatif solusi. Misalkan jangan cuma bawa masalah ke meja kantor aja, tetapi kita juga coba siapin alternatif A-nya bagaimana, alternatif B-nya seperti apa, resikonya bagaimana misalkan. Kemudian juga biayanya mungkin gitu. Jadi kasih alternatif. Ketika kita memberikan kritik itu kritik yang kita berikan solusi juga berdampingan. Yang terakhir itu juga diberikan satu rekomendasi. Di sini kita itu paling kasih rekomendasi paling masuk akal gitu loh. Misalkan dari 3 opsi, saya merekomendasikan opsi B karena paling hemat anggaran, atau saya merekomendasikan pilihan atau opsi C karena melihat kondisi tim lebih bisa mengerjakan dengan opsi yang C gitu. Jadi kita lihat sekitar, apakah dari biayanya, apakah dari timnya yang akan mengerjakan kayak gitu. Maka teman-teman, apa yang kita perlu lakukan sekarang? Nah, ini saya menjabarkan apa yang disampaikan Mbak Reski tadi. Mbak Reski bikin
3 bulan pertama, 6 bulan pertama, 9 bulan pertama. Kalau nggak salah gitu ya Mbak Reski ya. Nah saya coba jabarkan nih teman-teman sekalian, ini menjadi 1 tahun ya. Teman-teman, saya ambil dari satu quotes-nya atlet dari US, atlet renang Olimpiade tahun 1988 ya. Namanya Mark Spitz. Dia bilang gini, if you fail to prepare, you are prepared to fail. Kalau Anda gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan sebuah kegagalan. Maka ketika Anda nanti mau bekerja atau Anda sedang bekerja teman-teman sekalian, buatlah roadmap dalam profesi Anda. Karena membuat roadmap itu dalam kendali Anda, tapi gaji Anda itu di luar kendali Anda. Tapi mengahlikan diri itu dalam kendali Anda. Maka teman-teman, bikin roadmap-nya. Di bulan pertama saya mau ngapain ya? Bulan kedua saya ngapain ya? Bulan ketiga, keempat, kelima, keenam saya ngapain ya? Bulan ke-7, 9 ngapain ya? Bulan ke-10, 11, 12 ngapain ya teman-teman sekalian? Nah di 3 menit terakhir teman-teman saya akan bahas. Jadi ada 5 step ya. 5 step roadmap. Roadmap yang pertama teman-teman sekalian itu adalah di sebulan pertama. Itu critical moment Anda. Kata kuncinya belajar sebelum bersinar. Udah teman-teman, rasakan saja bahwa ketika Anda bekerja, Anda itu belajar tapi dibayar. Maka belajar teman-teman sekalian terkait dengan SOP-nya, terkait dengan visi misinya, terkait dengan culture perusahaannya, terkait dengan sistem kerjanya, terkait dengan bisnis modelnya, terkait dengan proses bisnisnya. Apa yang boleh, apa yang enggak, itu poin pertama. Maka Anda ini teman-teman, bahkan sampai detik ini pun sebagai seorang trainer teman-teman, saya masih merasa bahwa saya ini nggak ngajarin. Saya ini belajar ketemu dengan klien baru, masalah baru. Saya dibayar karena saya membantu mereka menemukan dan mengatasi masalahnya. Maka dengan itu saya belajar sebenarnya. Saya akan belajar bagaimana profil dari perusahaan tersebut. Apa yang dialaminya, apa yang nggak boleh, apa goals mereka. Sehingga saya belajar bisnis modelnya. Saya punya klien asuransi, saya belajar asuransi. Saya punya klien finance, saya belajar terkait dengan finance. Saya punya klien itu distributor semen, saya perlu belajar bisnis modelnya. Saya punya klien misalnya adalah perusahaan manufaktur yang bikin keramik, saya perlu tahu bisnis modelnya gimana. Maka teman-teman, saya ngerasa bahwa pekerjaan saya ini saya belajar tapi dibayar. Itu nikmat banget tuh. Yang kedua teman-teman sekalian adalah di 3 bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. Teman-teman fokus kepada apa yang menjadi job desk Anda dan apa KPI-nya, apa goals-nya. Supaya apa? Nanti Anda mulai bangun hubungan networking sekitarnya. Bagaimana dengan atasan? Saya setuju sekali dengan disampaikan Mbak Reski. Teman-teman, atasan itu ibaratnya adalah separuh dari nasib kita dalam berkarir. Maka teman-teman, jadilah Anda seorang great follower. Karena great follower akan lebih memungkinkan menjadi great leader. Anda bangun networking antar divisi, nggak perlu silo. Divisi saya paling oke, enggak. Anda perlu untuk bisa terlibat di sana. Apa yang kita perlu bantu? Apa yang kira-kira divisi lain itu nggak suka, divisi lain suka. Nah, ambil di situ teman-teman sekalian. Apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Itu di fase kedua. Di fase ketiga, itu adalah bulan ke-4 sampai ke-6. Teman-teman, disinilah letak di mana teman-teman mulai mengasah skill Anda nih. Skill teknis, komunikasi, presentasi, digital gitu ya. Teman-teman fokus untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Belajar mengidentifikasi, critical thinkingnya dipakai, design thinkingnya dipakai. Ibaratnya teman-teman, latihan kalau atlet itu mungkin fisik. Sehari 3 kali. Nah, latihan kita sebagai seorang profesional itu adalah dari satu masalah ke masalah yang lain. Maka beruntunglah teman-teman sekalian ketika Anda dihadapkan pada masalah. Itu ruang di mana Anda punya kesempatan untuk men-stretching diri, ya, men-stretching skill Anda supaya Anda naik level. Namanya juga men-stretching ya. Stretching ini bukan untuk memutuskan, tapi supaya otot keilmuannya lentur, otot skillnya lentur, sehingga mudah beradaptasi. Oh, masalah A kali ini, besok masalah B, lentur kita. Kita nggak kaku, ya, nggak menutup diri, tapi terbuka, ya. Fase keempat teman-teman sekalian, ini mulai untuk Anda menjadi high performance. Kenapa? Karena Anda sudah berlatih dari
masalah demi masalah. Di sini teman-teman memunculkan yang namanya konsep, memunculkan strategi baru, ide-ide, inovasi apa. Nah, ini muncul ini. Karena di sini teman-teman sekalian, ini berarti Anda lagi naik level ke ahli. Teman-teman, kalau Anda sudah ahli, Anda yang dicari. Ya, Anda yang dicari. Ini yang kami terapkan di Amazing Plus Indonesia di kami. Maka kami tidak mencari klien, tapi bagaimana klien mencari kami. Maka jadi high performer. Baru yang fase kelima adalah membangun fondasi karir jangka panjang. Bikin noble purpose. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Teman-teman, bangun perusahaan Anda nanti atau tempat Anda bekerja itu menjadi ladang pahala jangka panjang, sajadah panjang Anda. Ya, bantu bukan hanya diri Anda, tapi partner Anda, atasan Anda untuk mencapai performa terbaik. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Gama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama buat Pak Ervan nih. Ada pertanyaan dari yang NIM-nya adalah 22053361151. Saya tuliskan yang belakangnya. Izin bertanya, Bapak, di tengah dinamika politik saat ini, kita melihat alokasi anggaran negara yang cukup besar di berbagai sektor di luar pendidikan, padahal negara maju menunjukkan kemajuan bangsa yang ditentukan oleh kualitas pendidikan dan penguasaan teknologi. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan di daerah tertinggal, kondisi masih menjadi tantangan besar buat guru dan juga peserta didik sebagai lulusan UM, khususnya lulusan kependidikan. Bagaimana kami sebaiknya menyikapi kondisi ini? Menurut Bapak, apa peran strategis yang bisa diberikan oleh alumni UM nih, terutama yang dari lulusan kependidikan gitu ya, tidak hanya menjadi pendidik di ruang kelas, tapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini pertanyaan yang luar biasa ya Pak, masih memiliki visi yang cukup luar biasa ke depannya. Monggo silahkan Pak Ervan. Terima kasih Mbak. Dari siapa tadi itu? Dari 11591. Ini mereka menggunakan NIM karena diminta untuk pakai NIM. Saya lumayan punya pengalaman di dalam banyak latar ya. Dalam konteks pendidikan itu yang formal maupun non formal. Jadi apakah sebenarnya kalau kita bicara di porsi anggaran, sebenarnya kalau dari sisi perundangan kan sudah jelas ya. Hanya memang terakhir ada debatable dan kita nunggu MK, keputusan MK kaitannya dengan alokasi anggaran pendidikan untuk yang lain kemarin itu bisa apakah nanti kalau MK memutuskan sesuai dengan tuntutan, tentu ini ada uang yang cukup besar yang bisa dioptimalisasi untuk pendidikan. Sepakat bahwa pendidikan kunci dan negara sebenarnya sudah memikirkan itu dengan 20% anggaran itu harus untuk pendidikan. Katanya apakah bagaimana sih strategi kita sebagai lulusan UM? Yang pertama, ketika setiap lulusan UM mengajar dengan hati tadi, secara totalitas fokus kepada siswa, itu satu, fokus pada siswa. Saya meyakini bahwa anak hebat itu lahir dari guru hebat. Nah, untuk guru hebat itu memang tidak bisa serta-merta langsung bisa. Namun saya yakin dengan ada PPG-nya, kemudian yang punya PPG, kemudian latar kependidikan yang dimiliki di UM, itu bisa untuk mengkreasikan rangkaian aktivitas untuk jadi guru. Saya melihat guru-guru muda ya, apalagi kemarin ada mekanisme pelatihan terstruktur. Guru-guru muda itu mendominasi untuk menjadi bagian untuk guru-guru yang menggerakkan ya tahun kemarin itu, beberapa tahun kemarin itu guru-guru muda luar biasa itu. Etos, semangat, kemampuan dan kemauan belajarnya luar biasa. Itu modal awal. Apakah cukup? Belum tentu, karena tentu akan lingkungan itu yang berpengaruh. Saya menyarankan untuk guru terutama di daerah-daerah yang kategori tertinggal, maka ruang gerak guru itu jangan hanya bergerak di level satuan, luaskan jangkauannya untuk mengkreasikan guru lulusan UM
harus menjadi pelaku perubahan. Bila mana itu menjadi bagian dari struktur sistem, maka lakukan analisis mendalam terhadap apa persoalan dan kemudian lakukan ruang inisiatif yang berbeda. Karena sebenarnya contohnya gini, kalau kita hanya main di leveling sekolah, selesai di kelas, ada ruang yang terbuka dan itu bisa dimasuki dengan misalnya mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat yang itu punya ruang fleksibilitas untuk menjangkau, termasuk mengkonstruksi desain yang ada di satuan tadi itu bisa ditambahi dengan desain di luar satuan sehingga pembelajaran menjadi lebih komprehensif. Bila mana setiap lulusan UM di setiap desa menjadi kreator pemberdayaan masyarakat melalui instrumen PKBM misalnya, berarti kan ada ribuan desa atau ribuan komunitas yang bertumbuh. Saya malah membayangkan ketika setiap lulusan UM itu juga punya kemampuan komdevnya, pengembangan masyarakatnya. Oke, di kelas jadilah yang terbaik, siapkan anak-anak yang di apapun ruang itu menjadi anak-anak hebat. Pastikan minimal seperempat, kalau bisa separuh atau seperempat anak-anak hebat. Kemudian lengkapi dengan instrumen di luarnya itu. Pemerintah punya ruang untuk ke sana. Jadi manfaatkan seluruh ruang itu untuk bisa mengkonstruksi transformasi masyarakat. Jadi tidak ada anggaran, itu bisa menjadi ruang geraknya alumni UM, apalagi yang punya. Pertanyaan apakah masih prospektif? Sangat prospektif sebenarnya. Saya gini, mengapa kok saya menyampaikan ke lulusan UM? Karena kebanyakan yang ngurusi kayak gitu malah bukan lulusan UM. Saya melihat loh, mengapa kok misalnya direktur PKBM itu SPDI? Dalam konteks persaingan, SPDI itu jauh lebih tidak lebih misalnya kalau bersaingnya kalahlah dengan lulusan UM. Karena dia kalah di dalam sektor-sektor formal, di kelas-kelas di sekolah-sekolah itu, maka dia mengambil di sektor non formal. Maka ya sekarang waktunya lulusan UM yang kependidikan main di kelas, main juga di luar kelas. Itu ya. Memanfaatkan peluang ya Pak Irfan ya. Jadi punya namanya opportunity, itu tantangan nggak ada anggaran, itu malah menjadi peluang sebetulnya ya Pak Irfan ya untuk lebih kreatif membuat pengembangan untuk komunitas yang lebih kreatif gitu ya Pak ya sebenarnya. Ya, jadi satu kata kuncinya adalah pahami kebutuhan belajar masyarakat. Jadi kalau kita ingin mentransformasi ya memahami apa kebutuhan belajarnya, kemudian nanti lulusan UM itu punya ruang untuk bisa mendesain itu. Jadi dalam konteks personalnya bertumbuh sebagai guru yang hebat, namun yang juga sangat penting pengakuan masyarakat. Kita ingin tunjukkan bahwa lulusan UM itu punya kompatibilitas. Yes. Ya gitu. Oke, itu Mbak. Menunjukkan, jadi nggak cuma punya, tapi juga perlu ditunjukkan, gitu ya Pak ya. Itu yang penting teman-teman. Jadi teman-teman harus nunjukin nih, teman-teman punya kompetensi itu. Kalau teman-teman nggak nunjukin, nggak ada yang tahu kalau teman-teman punya kemampuan itu, gitu ya. Dan itu bisa di seluruh latar ya, tidak harus di daerah tertinggal. Belum apalagi daerah tertinggal, jauh lebih tantangannya dan ruang geraknya jauh lebih luas. Karena apa? Karena tidak banyak yang mendesain itu menjadi sebuah ini paket lengkap ya. Di satu sisi main di kelas, tunjukkan bahwa kelasnya hebat. Yang kedua, tunjukkan juga di konteks di luar sekolah. Berikut ini kami serahkan sertifikat secara simbolis kepada moderator Bugama Rahmita. Monggo bisa diterima dan terima kasih. Yang kedua, terima kasih pada Pak Irfan Agus Munif yang telah bersedia sebagai narasumber dalam konteks webinar hari ini, dan mohon bisa diterima Pak Rian sertifikat ini. Dan kemudian sertifikat ketiga adalah kami berikan kepada Mbak Rizky Brilianti sebagai narasumber, dan terima kasih Mbak Rizky, dan mohon bisa diterima sertifikat ini. Ya. Kemudian Pak Rian ya,
Pak Rian, mohon sertifikat bisa diterima dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak kesediaan sebagai narasumber pada webinar hari ini. Kemudian yang Pak Ervan, Mas Ade, sertifikat untuk Pak Ervan. Ini sertifikat kami berikan kepada Pak Ervan Agus Munif MPD. Mohon bisa diterima Pak Ervan, dan sekali lagi kami terima kasih pada Pak Ervan Agus Munif ya, sebagai narasumber dan juga para narasumber yang lain, Bu Rizky, Pak Rian, dan Pak Ervan dan Bu Gama. Terima kasih atas nama pengurus pusat IKUM, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf.